Terima kasih Sis Desi untuk pujiannya yang begitu luar biasa. Biarlah ini semuanya menyenangkan hati Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan dari firman Tuhan. Nanti para lektor, Mbak Naomi dan Pak Apengkwe akan siap-siap. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Pak Hrul Menik, silakan Pak Hrul Menik berdoa untuk firman Tuhan. Oke, terima kasih Bu Cinta. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan kembali pada hari ini Tuhan kami datang dalam hadirat Bapa. Kiranya Engkau layakkan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mempunyai hati yang aletheia Tuhan, berdiakonia, bermaturia, mengampuni, bahkan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Bapa. Sebagai tanda kami menjadi pengikut jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau urapi juga Pastor Paul yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, sehingga firman ini boleh menjadi kebenaran dalam kehidupan kami Tuhan, dan menjadi rema dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa, dan kami melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, terima kasih Pak Hrul Menik. Pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 26, nanti Mbak Naomi yang akan membacakannya ya seluruhnya. Yang kedua Matius 14, nanti Bapak Apengkwe yang akan membacakannya. Silakan Mbak Naomi terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Cinta. Suara saya jelas? Jelas, ya. Shalom Pastor Paul, Shalom Bu Ana, Shalom Bapak Ibu yang ada di YouTube dan di Zoom. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Yesaya 26. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu lah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi. Kota yang terbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah, dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, dia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku, dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyhurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya, Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka, dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Ya Tuhan,
Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah, ya, membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Ya Tuhan, dengan dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa, seperti perempuan yang mengandung, yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikian tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengandung, kami yang menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia. Ya, ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahan, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang bertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Amin. Silakan Pak Apengkwe, Matius 14. Ya, saya akan lanjutkan Matius 14 ayat 1 sampai 20. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak hal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka, dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja. Tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu. Dan dia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikutinya dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu yang duduk di rumput, dan setelahnya diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Apengkwe, juga Mbak
Naomi. Renungan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pastor Paul yang berjudul Bambang, jangan Kayaknya belum bimbang. selesai. Sampai 20, Pastor? 21 sampai selesai. Siapa? Oh, sampai 20. Di sini sampai 20. Ya, silakan. Saya Ya, diteruskan lanjutkan. saja. Ya, teruskan saja. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Terus ya. Setibanya di sampai seberang mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Ya, terima kasih Pak Apengkwe. Silakan Pastor Paul. Ya, luar biasa ya. Firman Tuhan selalu baru ya, firman-Nya sama, tapi memberikan wahyu ya, rema yang baru. Karena orang-orang menanti-nantikan Tuhan ya, setiap hari dalam segala keadaanmu ya. Siapa di sini yang 2 tahun belum ada terobosan? Ngaku saja ya. Kalau Anda sudah 2 tahun, yang Islam, yang Buddha, yang Hindu, yang Kristen, Anda sudah mendengar firman Tuhan ya di Embun pagi ini, walaupun Anda sambil hujat-menghujat ya, dengarkan aja ya, kami dengarkan. Kalau Anda melakukannya, Anda akan diberkati, dan kalau Anda melakukannya, maka dalam hidupmu ada terobosan baru ya, apapun agamamu ya. Karena urusan kekekalan nanti, yang penting sekarang di dunia nyata ini Anda ada terobosan nggak? Banyak orang mikirnya kekekalan, mikirnya nanti kehidupan setelah kematian, ya kejauhan saudara. Karena kerajaan Allah itu sekarang, ya kerajaan Allah itu datang sekarang, dan kerajaan Allah itu kan datang kepada siapapun yang tidak bimbang hatinya. Ya makanya bang jangan bimbang ya, bang jangan bimbang sekarang. Kalau Anda bimbang, Anda nggak ngalami terobosan saudara. Banyak orang ya, orang Kristennya sendiri ngaku-ngaku percaya Yesus, ya saya percaya Yesus, ngaku-ngakunya percaya Yesus, saudara. Tapi sebenarnya apakah dia percaya? Enggak, saudara ya. Hatinya jauh dari percaya. Dia percaya dengan ritualnya, dia pikir kalau dia melakukan ritualnya beres, tapi dia percaya enggak? Enggak. Jajal, tak coba-coba. Nah, itu ya saudara ya. Anda mencoba-coba, bukan Anda percaya sebenarnya. Lah itulah masalahnya. Ya, itulah masalah Anda sekarang ini, ya saudara. Karena Anda mencoba-coba, bukan dengan percaya. Orang-orang yang bimbang hatinya, orang-orang yang tidak teguh hatinya ketika dia melakukan firman Tuhan, dia nggak dapat apa-apa, saudara. Ya, karena akhirnya di tengah jalan, dia urung, disuruh mencintai, suruh ngampuni, ya,
Tiba-tiba lagi malam bangun-bangun, mimpi apa Bu? Kurang ajar, disuruh Pak Paul ngampuni. Keenakan dia, Pak Paul mah ngomong gampang. Nah itu Anda bimbang tuh. Ya kan? Disuruh ngampuni itu loh. Malam-malam ada bangun nggak terima. Saya mah kalau malam-malam tidur mah tidur aja pulas, saudara. Biar orang fitnah saya, orang nuduh saya ini, nuduh itu, saya mah tidur aja ngorok-ngorok aja keras. Grok, grok, oh, enak sekali saudara ngorok itu keras-keras itu ya saudara ya. Enak sekali, enggak urusan saudara. Mau orang fitnah saya. Kenapa saudara? Karena sudah melewati masa-masa bimbang itu dan tolol. Orang-orang bimbang itu bodoh sekali. Situ nggak dapat, sini nggak dapat. Ya kan? Yang mantap gitu kalau Anda percaya sama Tuhan. Anda sudah dengar firman Tuhan itu yang mantap. Anda mau jalan apa enggak? Jalan-jalan sekalian, jangan tanggung-tanggung, saudara. Kalau Anda tanggung-tanggung nggak dapat apa-apa nanti. Ya, kalau Anda percaya sama Tuhan, mantap. Kalau Anda mantap, nanti Anda dapatkan yang Anda imani itu, saudara. Ya, makanya dalam komunitas kita ini kita diajari untuk mendarat di bumi. Kemarin tadi yang malam ya, waktu kelas apostolik ya tentang psikologis. Jangan belajar psikologis nanti jadi liberal. Nanti kamu salah tuh saudara ya. Karena kita tidak terbiasa apa saudara menguji iman kita sendiri. Ya. Kita takut kalau diuji nanti rontok. Ya kan? Kita takut menguji. Ya. Nah, itu justru Anda lemah iman tuh. Ya. Anda yang takut menguji iman Anda itu, Anda bukan cari-cari pencobaan ya, terus Anda pergi ke Alexis nantang nih, mau nyoba imanku kuat apa enggak? Iya, imanmu kuat, aminnya enggak kuat, saudara. Ya, imanmu kuat, aminnya enggak kuat. Ya kan? Bukan nantang begitu, bukan. Tetapi yang dimaksud, ya, Anda sudah mengerti kebenaran, saudara. Kebenaran itu diuji, benar apa enggak? Apa caranya gimana? Ya lakukan, itu loh maksudnya. Ya dilakukan, ya kan? Anda senang, wah ternyata bukan perpuluhannya tapi diakonia. Ya, terus gimana? Lakukan. Jangan cuma senang doang, wah dapat ilmu baru nih, lalu buat apa? Buat ngomelin pendetanya, buat ngeritik pendetanya. Terus ditanya, terus kamu jadi diakonia enggak? Belum Pak, belum ada waktu Pak. Hehehe. Tapi yang penting kan kita sudah mengerti kebenaran. Lah, itu dia saudara. Artinya Anda nggak percaya. Banyak kan yang begitu, ayo jujur aja. Anda sampai sekarang yang belum diakonia siapa ngacung aja jujur. Jujur aja saudara. Karena Anda nggak percaya kan, Anda cuma seneng aja dengernya, oh adem, berarti kita nggak perlu perpuluhan lagi sekarang saudara-saudara, lumayan 10%, ya gaji saya 5.500.000 udah nggak perlu setoran ke kerja lagi, sekarang 500.000-nya buat ke kali jodoh, kan goblok saudara. Ya kan? Anda dikasih tahu bahwa Anda tidak wajib perpuluhan, Anda happy, Anda lupa, ada terusannya, Anda harus diakonia, kalau nggak ada diakonia masuk neraka kamu nanti. Ya kan? Tapi kan Anda nggak percaya kan? Anda cuma seneng saja tadi nggak usah perpuluhan nggak apa-apa, iya kan? Nah itu bimbang tuh saudara. Ya si Bambang lagi bimbang itu namanya. Jadi kalau Anda sudah dikasih tahu, coba jangan nggak percaya saya saudara. Udah dibilangin jangan suka utang-utang. Kalau nggak ada utang, kalau nggak ada duit ya sudah diem. Lupa tapi anak sakit ya nggak usah utang. Ya kan? Berdoa sama Tuhan, bekerja dengan maksimum. Kalau nggak ada duit, ya sudah. Berdoa. Nggak usah utang-utang. Prinsipnya salah ya. Dulu saya juga, kalau anak sakit, kalau perlu saya ngerampok. Wah, itu prinsip yang salah. Dulu saya berprinsip seperti itu, saudara. Dan kebanyakan orang-orang Tionghoa, ya, yang pekerja-pekerja keras, buat anak istri, kalau perlu saya lakukan, apapun saya lakukan. Yang penting anak istri saya makan. Oh banyak ya orang-orang Tionghoa yang perantauan terutama ya. Oh, apapun lakukan, yang penting berhasil sukses. Tekadnya nggak salah saudara. Tetapi kemudian paradigmanya salah. Tekadnya sudah benar, aku harus kerja. Tapi paradigmanya salah. Yaitu apapun. Nah, tapi kalau Anda bersama dengan Tuhan Yesus, ya, itu pasti akan diberkati.
Kalau Anda tidak ada uangnya, berarti Anda berdoa puasa sama Tuhan. Ya, serius. Dicoba, jangan bimbang. Di tengah jalan, aduh, bingung nih. Nanti kalau nggak ada uangnya gimana? Ya puasa. Aduh, nggak tega nih. Nah, itu namanya bimbang sih. Bambangnya bimbang itu namanya. Ya kan? Jangan bimbang, ditekadin, saudara. Kalau Anda sudah tekadin, jalan, ya jalan. Jangan bimbang, jangan ragu, saudara. Kalau sudah firman Tuhan saya bilang, jangan berharap manusia, ditekadin, saudara. Kalau Anda di tengah ada jalan ragu, Anda nggak dapat apa-apa. Sudah telat, tambah kasep. Sudah telat, tambah kasep. Bubar, saudara. Ya, dari awal, saudara, tekad sampai terakhir, tekadin. Terus, Bapak nggak dapat apa-apa, ya sudah, biarin. Berarti ada kehendak Tuhan yang sempurna yang lain, tenang aja. Yang penting Anda bekerja. Sehari minimum 8 jam. Pak, saya bukan karyawan, mau 8 jam gimana? Kalau gitu jangan pulang sebelum 8 jam. Ya, entah di jalan Anda ngapain, mulung apa-apa. Enggak apa-apa, saudara. Anda pikir mulung itu terus nggak benar. Tenang saja. Ya, jadi Gojek, supir Gojek, nge-Grab. Kakak saya saja jadi supir Grab, saudara. Nggak malu. Dulu dia manajer, ya sales manager di sebuah perusahaan. Ya, collab semua, saudara ya. Terus ngapain? Nge-Grab, saudara. Jadi sopir. Sebisanya. Wah, sakit. Sakit ya, sakit berat. Akhirnya seminggu cuma bisa berangkat 2 hari, sakitnya bisa 3 hari. Berangkat lagi 2 hari, sakitnya 3 hari, 4 hari. Ya, karena memang sakitnya sakit stres, sakit stres. Kerjakan sebisanya, akhirnya anaknya lulus juga kuliah. Berdarah-darah, iya, tapi kuliah anaknya selesai. Nggak pakai utang sana, nggak pakai utang sini. Toh sekarang dia ada kerjaan, ada kasbon, apa segala, kan itu namanya ada ini ya, ada bos, namanya ada bosnya, dia ada pekerjaan baru, bisa kasbon dulu dan memang diizinkan seperti itu. Tapi kalau saya prefer, mendingan tetap nggak kasbon, jalanin sekuatnya. Kalau saya ya, tapi kan itu nggak saya, karena saya sudah ngalamin. Karena saya sudah ngalamin, kakak saya belum ngalami kayak saya, saudara ya. Belum ngalamin kayak saya, tetapi bersyukur ya, kakak saya tetap jalanin, nggak ada mental minta-minta. Nggak ada, saudara. Jadi kalau kadang-kadang saya sedih ya, ada orang dalam komunitas kita minta-minta sama saya, padahal kondisi dia itu tidak lebih buruk daripada kakak saya loh. Ya, kakak saya itu umurnya sekarang 52, saudara. Matanya nggak bisa ngelihat separuh, saudara. Ya, matanya kabur. Jadi apa namanya, bola matanya kayak berdarah itu ya, pembuluh darah di matanya pecah. Jadi kalau membungkuk, ya nanti matanya merah semua, saudara ya. Kalau dia ngebungkuk aja atau dia nggak berat begitu, terus ya tidurnya telat dikit, nanti matanya nanti merah semua. Itu pokoknya gangguan itu ya. Habis baru sembuh kencing manis pula kan, baru sembuh dari kencing manisnya. Dan habis kencing manis, kena TBC, saudara ya. Kena TBC. Sembuh TBC, kena penyakit mata, saudara. Coba. Tapi tidak sekalipun dia minta, saudara. Saya yang nanyain terus, kamu gimana kondisinya? Ya, kita yang khawatir malah. Karena dia tidak pernah minta orangnya, saudara ya. Makanya saya sedih ya kalau dalam komunitas kita minta-minta. Ya, kalau tak ceritain kondisi kakak saya, Anda kan, karena ini baru hari ini saya cerita sama Anda ini kan, bahwa ini kan, tapi anaknya selesai sekolah. Suami istri baktiku kerja, saudara, nggak pernah minta-minta. Ya kita bantu sebisa kita, nggak banyak, ya kan? Kita bantu sebisanya semampunya kita, tetapi nggak pernah meminta-minta. Ya luar biasa ya, anaknya selesai, saudara, anaknya 3, ya, yang satunya dapat beasiswa, saudara, kuliahnya dapat beasiswa, diberkati anaknya.
ya, yang satunya selesai IT, yang satunya dapat beasiswa. Bersyukur sama Tuhan ya, dapat pertolongan Tuhan yang ajaib. Pergumulannya masih sampai sekarang, anaknya masih ada yang kecil, masih ada yang SMP, masih ada lagi. Ya tetap pergumulan itu tetap jangan khawatir, nggak cuma Anda sendiri. Yang masalahnya berat nggak cuma Anda, orang banyak yang masalahnya berat, saudara ya. Pak Paul hidupnya enak, ya enak karena saya sudah melewatin padang gurun saya, dan saya nggak bandel. Anda bandel sih. Tak suruh 4 tahun aja Anda milihnya yang paketnya jangka panjang, saya malah pikir paketnya yang pendek saja, short time, 4 tahun. Ya kan? Anda milihnya yang 40 tahun yang karepmu, saudara. Saya milihnya 4 tahun saja, nurut, radikal. Ya, radikal, saudara, kalau saya, saudara. Ya, Tuhan bilang, nurut, saudara. Istri saya ngamuk waktu saya nggak nurut ya. Sudah nih, nurut saja. Ya, sudah nurut. Nah, udah nurut, saudara. Terjun bebas, ya, terjun payung, nggak pakai parasut. Wah, terjun dengan iman, saudara. Jalan di atas air itu jalan di atas air, saudara, beneran. Ya kan, jalan di atas air. Ya kan? Jalan di atas kemustahilan. Tapi karena hati kita percaya, jalan nih sampai ke Eropa. Anak saya sekarang di sekolah favorit. Ya, dua-duanya. Saya enggak kurang makan di sini. Ya, kita sih enggak kaya ya. Enggak berlimpah-limpah uangnya. Tapi tiap hari makan babi, saudara ya. Karena murah, ya, karena murah, saudara. Bukan apa-apa, bukan nyombong, karena murah. Kalau di Indonesia babi mahal, di sini babi paling murah. Tapi kan sehat, saudara. Sampai saya ini sampai dilakoni puasa bukan karena prihatin, tapi karena kebanyakan makan, saudara. Coba, ya, setiap bukan saya tambah sial, malah tambah gendut ini. Atau jangan-jangan orang Islam mendoakan saya supaya gemuk, supaya nggak ganteng lagi ya. Dan repot, yang mendoakannya supaya saya gendut. Nah, repot, saudara, ya kan? Itu doa yang menyenangkan hati, itu doa supaya Pak Paul gendut kayak Gilbert. Nah, repot, saudara, itu kan aib buat saya, saudara. Orang Islam berdoa supaya saya gendut kayak Gilbert. Wah, ini kan gara-gara doanya orang Islam tiap hari sama saya, saudara. Repot, saudara. Diazab kayak Gilbert gendut. Repot, saudara. Makanya saya, wah, ini harus puasa ini saya. Puasa bukan karena prihatin, puasa karena kebanyakan makan. Luar biasa, Tuhan baik ya. Sekarang saya bisa ketawa-ketawa begini ya, saudara ya. 2014 Anda ngelihat saya, ngeri ya, saudara. Lebih baik enggak kenal saya 2014. Siapa yang kenal saya pokoknya dilibas. Aduh, semua kita ngalami, saudara ya. Hanya saya nurut, saudara ya. Saya nurut. Ya. Difitnah ya saya diem. Ya, dimaki-maki. Jadi apa, saudara? Apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Ya kan? Apa yang harus kita perbuat? Anda dengar firman Tuhan bilang, ayo percaya, jangan harapkan manusia, jangan andalkan manusia. Ayo percaya, jangan utang-utang, jangan minta-minta. Ayo percaya, kerjakan. Oh, tetap harus kerja. Nah, masalahnya Anda lebih suka minta daripada kerja, ya repot, saudara. Anda kerja itu sehari harus 8 jam minimum. Ya, minimum Anda harus 8 jam sehari kerja. Sebelum Anda 8 jam, jangan pulang ke rumah, saudara. Ya, saya kerjanya di rumah. Ya, saya kerjanya di rumah. Keluar ke kantor atau ke yayasan, kantor saya itu ya, saya keluar. Tapi mostly ya 60% kerja saya di rumah. Ya kan? Kita punya studio sendiri. Kan begitu, saudara. Tetap. Ya, kalau nggak kerja ada yang salah. Kemarin liburannya kita liburan, ya kan? Liburan di rumah, ngapain ya. Tapi saatnya kerja, kita kerja. Anak-anak juga sibuk semua, sibuk sekali. Ya, anak saya malah berangkat jam 6 pagi sudah hilang, pulang sampai rumah udah jam 10 malam. Jam 6 pagi, jam 7 pagi, kita bangun sudah pergi. Ya, bangun cuma bangunin saya sebentar, minta didoain. Udah gitu doang, anak saya sekolah segala macam. Hati ini tenang, saudara. Enak, saudara. Karena kita tenang, maka seluruh keluarga jadi tenang. Kalau Anda gemerungsung, bimbang, seluruh keluarga jadi gemerungsung. Ya, simple ya.
Ingat-ingat jangan bimbang, saudara. Kalau hatimu bimbang, Anda tidak bisa. Jalanin. Teladanilah saya, saudara. Seperti saya meneladani Kristus. Kalau hatimu penuh cinta, tidak bimbang, saudara. Saya ingat sekali ya, saudara, di masa-masa kehancuran perekonomian keluarga kami hancur. Ya, anak saya pun malas sekolah, saudara. Waktu itu sudah malas sekolah anak saya itu. Nilainya jelek semua, saudara. Untung naik kelas terus ya, enggak pernah tinggal kelas. Ya, enggak pernah tinggal kelas. Ya, kami juga mau cerai. Terus saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ya, apakah terus itu beres? Enggak, saudara, proses. Perjumpaan dengan Yesus hanya sebuah tantangan, challenge. Iya Tuhan, saya nurut. 1 tahun pertama, wah itu semua terekspos semua tuh manusia-manusia busuk saya. Tetapi di situ keputusan, saya mau Tuhan. Dan dikeluarkan, dikuras semua kejahatan-kejahatan itu dari hati saya ya. Kemunafikan dikuras semua dari hati saya. Dan 1 tahun itu saya bilang, saya mau Tuhan. Ya, kita terus diakonia tiap malam ya. Tiap malam kita jalan, kita diakonia. Bersih semua, saudara. Begitu sudah bersih, cinta itu tumbuh. Makin cinta itu. Karena penuh cinta. Karena kita punya cinta, iman itu bertumbuh. Cinta ditambah iman bertumbuh, maka jadilah kestabilan, saudara. Ya kan? Karena kita punya cinta, kita punya iman, ketakutan itu hilang, makanya stabil hidupnya. Pertanyaannya, Anda punya cinta nggak? Apakah Jehovah Sebaot itu bersama dengan Anda? Jehovah Sebaot itu kan sang cinta itu kan. Nah, kalau Anda tidak punya cinta, mulai dengan diakonia. Simple ya. Anda sekarang lihat, hidupmu labil. Diakonia terus, saudara, yang ekstrim. Ya, diakonia yang ekstrim. Keluargamu berantakan, diakonia yang ekstrim. Karena itu trigger diakoniamu ya. Kalau perlu, ya, turun sendiri. Makanya gabung sama Damaris, minta jadi diaken, tapi ngomong, saya support diri sendiri, boleh nggak? Cuman saya gabung sama diaken, Damaris, supaya saya ada apa-apa, jangan dicekat orang di jalan. Misalnya ya kan, Anda takut, Anda gabung sama Damaris, supaya Anda terlindungi kan, Anda ada sponsornya. Kan begitu, saudara. Nah, gitu caranya. Oh, saya support sendiri. Oh, dengan senang hati, saudara. Boleh. Anda ngomong laporan ke Damaris. Saya kerja di daerah sini, tapi harus ikut SOP-nya makanannya. Jadi uangmu kasih ke Damaris, terus apa? Anda tetap kerja sendiri di situ, nah, ya kan? Anda turun sendiri, kasih makan sendiri itu loh, kasih makan sendiri orang-orang itu, ditunjukkan saudara, sampai hatimu bergetar dengan cinta. Mungkin keluargamu saat itu berantakan lagi bagi makanan malah berantem. Tetapi setiap kali kami habis pulang bagi makanan, hati kami sejahtera ya, saudara. Saya sama istri saya. Mau mulai kita mudah. Wah, hati itu bahagia sekali. Semua keribut tiba-tiba itu hilang loh, ribut-ribut di rumah itu, saudara. Ya kan? Terus apa, saudara? Yang ada kestabilan. Habis stabil, wah itu kayak lingkaran. Dari lingkaran setan, saya masuk ke lingkaran berkat, saudara. Lingkaran setan kan takut, bimbang, ya kan, marah, benci, dendam, takut, bimbang, marah, benci, dendam, kere, tambah masalah keuangan lagi, tambah ruwet, saudara. Yang satu adalah lingkaran berkat, saudara. Ya ada cinta, ada iman, ada kestabilan, ada berkat, ada cinta. Terus satunya di pusat uang, mau keluar dari lingkaran setan ini susah sekali. Keluarnya susah ya kan? Sampai Anda mantap arah matamu sama Tuhan, pandang mata Tuhan terus, saudara. Terus dengan apa? Dengan cinta, kasih, dengan diakonia terus yang ekstrim. Tiba-tiba Anda pindah ke sebelah. Itu kan seperti dua lingkaran kan. Tiba-tiba Anda ketarik, saudara. Anda mau tarik ke lingkaran setan itu, atau dari lingkaran setan itu Anda masuk ke lingkaran berkat. Ya, kalau dari lingkaran berkat tiba-tiba Anda berjira, tiba-tiba Anda pindah ke sana. Tiba-tiba Anda hidupnya Anda kudus, Anda pindah ke sana, ke lingkaran setan. Dari lingkaran setan itu, ya, Anda penuh dengan cinta, dimulai dengan cinta yang melimpah, tiba-tiba Anda pindah ke sana. Dan hatimu teduh, saudara.
Tetap di lingkaran itu, tetap yang mantap, saudara. Jangan pindah-pindah, jangan bimbang. Nikmati saja lingkaran berkat itu. Ya kan? Tiba-tiba Anda sudah dalam pemulihan. Kayak saya loh, tiba-tiba kita sudah dipulihkan. Begitu, saudara. Oh, tiba-tiba kita melewati. Apakah saya nggak punya masalah? Ya, itu kan pertanyaan klise kan. Oh, semua orang punya masalah, saudara. Hamba Tuhan juga punya masalah, saudara. Saya juga punya masalah, saudara. Sebenarnya kalau ditanya masalahnya saya apa sih, saudara? Masalahnya saya cuma satu, saudara. DPO negara Indonesia. Tapi sebenarnya itu masalah bukan? Ya bukan. Itu masalahnya orang Indonesia. Masalahnya pemerintah Indonesia. Masalahnya polisi, bukan masalahnya saya. Ya kan? Buat banyak orang itu kan masalah besar. Tapi sebenarnya masalah nggak buat saya. Bukan. Kenapa? Saya kan berjalan di atas air, kan? Anda pikir saya nggak berjalan di atas air? Kalau dipikir, ada angin sepoi-sepoi, ya gundah gulana, saudara. Tapi nggak pernah dipikir. Makanya waktu ditanya sama TV One sama Jawa Pos, gimana rasanya? Biasa aja tuh. Ya kan? Biasa aja tuh. Hati mantap. Ya kan? Masalahnya besar kan? Besar, saudara. Besar sekali. Cuma saya nggak kepikir. Saya baru merasa masalah itu besar setelah saya ngobrol-ngobrol sama orang Indonesia yang ada di Belanda. Saya baru sadar masalah saya itu besar sekali. Setelah saya nggak merasa itu besar, buat saya biasa aja. Buat mereka itu masalah besar sekali, saudara. Sampai banyak yang takut kalau ketemu saya. Sampai banyak yang takut ya kan ketemu saya. Buat saya mah biasa-biasa aja, bukan masalah. Enggak. Buat saya bukan masalah. Buat orang-orang masalah besar itu. Buat saya nggak ada masalah. Kenapa? Saya berjalan di atas air bersama Tuhan Yesus. Hati saya nggak bimbang sama sekali. Kenapa? Saya udah di dalam lingkaran berkat itu, saudara. Masalah bukan? Bukan. Itu bukan masalah. Ya, buat orang lain itu masalah katanya. Tapi buat saya bukan. Masalah ada nggak? Ada. Itulah masalahnya. Tapi masalah nggak sebenarnya? Enggak. Kecuali saya pulang ke Indonesia, ya masalah. Ya, tapi kan saya nggak ada niatan pulang ke Indonesia. Kan begitu, saudara. Anda kan memilih lawanmu, kan? Ya nggak usah pulang. Kalau nggak pulang ya nggak jadi masalah. Nggak usah pergi ke tempat-tempat yang aneh-aneh, ya kan? Biasa saja, orang di sini aja enak. Itu, saudara ya. Bukan nggak enak hidupmu bersembunyi. Enggak, saya nggak sembunyi. Saya kemarin ke Jerman, makan di kafe, liburan, ya kan, cuma sehari, ya kan, memang cuma sejam. Jerman itu cuma 1 jam dari sini. Udah sampai Jerman kita ya. Ya Anda kalau tinggalnya di Tegal, mau ke Jawa Barat, pindah ke Cirebon aja 1 jam udah nyampe pulang. Itu kan udah Jawa Barat, udah beda provinsi. Nah kalau kita udah beda negara itu, ya 1 jam udah beda negara. Gitu doang, saudara. Pulang balik ke sini. Enak kan? Masalah nggak? Enggak. Ada masalah nggak? Ada. Ada masalahnya. Tapi saya hidup dengan masalah itu nggak apa-apa kok. Orang yang kalau ketemu saya grogi. Kan begitu, saudara. Kalau ada lagi foto bareng, saya ledek. Awas tuh nanti kamu dititeni tuh sama duta besar tuh nanti. Semua yang foto bareng sama saya tadi interogasi kayak di Jerman. Semua orang yang pernah saya temui diinterogasi semua sama duta besar di Jerman, saudara. Dipanggil sama atasnya polisi Jerman. Dipanggil semua. Saya emang tenang-tenang saja. Malah cengar-cengir, saudara ya. Tambah gemuk. Aduh, ini memang tambah gemuk kan karena depresi, saudara. Tambah gemuk ini karena istri saya masaknya enak sekali. Istri masaknya enak, saudara. Ya, godaannya terlalu besar, saudara ya. Jadi kalau mau dari yang jahat, jangan bawa aku dalam pencobaan. Ini repot doanya, ini memang berat buat saya, saudara. Bercanda ya. Oke, jangan bimbang hatimu ya, Bambang ya. Ya, siapapun yang namanya Bambang, hari ini jangan bimbang hatimu. Yang mantap, milikilah cinta yang sejati di dalam Tuhan. Terus bertekun di dalam iman, ya, bertekun di dalam cinta, berdiakonia yang rajin, ya, Bang. Nanti Anda akan lepas dan pindah, saudara. Ya, pindah. Tuhan Yesus memberkati.